Selamat pagi, selamat hari Minggu dan sungguh senang hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah di hari yang Tuhan telah tetapkan kita umatnya untuk datang berkumpul beribadah menyembah Dia. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini, dan mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa pembuka. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara hidup kami dengan sempurna, dengan segala kekurangan maupun kelebihan, segala hal yang kami alami di dalam sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami berdoa, kami akan masuk dalam ibadah di hari yang Tuhan telah tetapkan untuk umat Tuhan berkumpul beribadah menyembah Engkau. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan memimpin jalannya ibadah ini, dan tolong kami supaya kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami selama 1,5 jam ke depan ini untuk boleh menyembah Tuhan, karena kami percaya 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir bersama dengan kami. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai seluruh ibadah ini, karena ibadah ini kami persembahkan kepada Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa yang telah memilih kami, Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Roh Kudus yang telah menerapkan iman itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang untuk boleh bangkit berdiri, dan mari kita sama-sama akan membaca ayat panggilan ibadah yang hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan ayat yang pertama ganjil, saudara ayat yang kedua, dan begitu seterusnya. Ayat kelima kita akan baca bersama-sama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat 2. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bersama-sama, kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Amin.
Silakan duduk Bapak Saudara. Ayat panggilan beribadah kita hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Ayat ini membahas satu topik, yaitu hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Saudara, bagian ini membahas mengenai Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Itulah menjadi dasar dari ibadah kita hari ini. Hal ini merupakan satu pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia adalah di bawah kekuasaannya, termasuk ibadah kita hari ini. Ayat dalam Mazmur ini berisi ajakan pemazmur untuk kita bersorak-sorai serta menghadap Dia dengan nyanyian syukur. Ada di ayat 1 dan 2. Itu adalah cara yang diajarkan pemazmur untuk kita menghormati dan mentaati Dia setiap kali kita beribadah. Saudara, kita melihat ada ayat pertama, yaitu gambaran tentang Allah sebagai gunung batu keselamatan kita. Kalau kita melihat dari sejarah, kata gunung batu dalam bahasa Ibraninya Teshur adalah sering kali menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan yang kuat dan tidak pernah berubah. Fakta tersebut juga diperkuat dengan adanya frasa di ayat yang ketiga, yaitu Tuhan adalah Allah yang besar, yang melebihi semua Allah dan ada dalam dunia ini. Berhala-berhala yang sering kali ada di dalam hidup kita, mungkin kita tidak menyembah patung dalam zaman ini, tetapi seringkali berhala itu berupa tentang gadget, pengakuan, penerimaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Itu menjadi penghalang untuk kita datang beribadah. Tetapi dikatakan di sini bahwa Allah adalah Allah yang di atas segala Allah yang kita sembah, atau di atas segala berhala-berhala kita. Dikatakan di sini di ayat 4 dan 5 juga menceritakan bahwa Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Di sini dijelaskan bahwa bagian bumi yang paling dalam, puncak gunung yang paling tinggi, dan juga lautan yang paling luas sekalipun ada di dalam kepunyaannya. Saudara, mungkin kita sering mendengar pernyataan tersebut, namun seringkali kita lupa. Dan juga seringkali kita meninggalkan Allah karena berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Penderitaan, tantangan dalam kehidupan membuat kita melupakan sifat Allah yang besar dan setia tersebut. Seringkali kita merasa khawatir, bukan? Kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku sendirian? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Seringkali kita melupakan pribadi Allah yang besar dan setia dan berdaulat itu. Ayat pengakuan dosa kali ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi saudara, bagian 1 Yohanes ini mengajak setiap kita untuk jujur di hadapan Allah. Kita manusia yang berdosa, yang terus-menerus gagal mentaati Allah. Kita terus-menerus melakukan kesalahan dan mungkin seringkali kita jatuh ke lubang yang sama setiap hari. Kita manusia memiliki natur dosa yang seringkali mengabaikan dan meninggalkan Allah. Saudara, mungkin juga ada dosa yang tidak bisa kita ceritakan kepada teman kita, pendeta kita, keluarga kita, atau juga mungkin pada pasangan kita. Namun ada satu pribadi saudara yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Allah yang adalah tempat perlindungan dan pribadi kita yang setia. Saudara, seberapapun besar dosa kita yang kita lakukan setiap hari, tidak akan mengurangi kasih Allah di dalam setiap hidup kita. Dia akan senantiasa mengampuni kita, namun jika kita tidak mengakui dosa kita, dikatakan di bagian tersebut,
kita membuat ia berdosa dan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh, kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu, kami umat-umat-Mu yang lemah, terbatas dan berdosa ini ya Tuhan. Engkau ampuni, Engkau layakkan oleh karena pengorbanan Kristus yang mulia. Di atas kayu salib, Engkau telah mati mencucurkan darah-Mu untuk menyucikan setiap kami, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk kami boleh menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat panggilan beribadah kita terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, hanya oleh anugerah Allah kita boleh dimampukan untuk tetap setia, menghormati dan mentaatinya, seperti Allah yang terus setia meskipun kita tidak setia. Allah yang selalu setia menolong kita, menuntun kita dan menyertai kita dalam masalah apapun yang kita hadapi setiap hari. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, Allah telah menunjukkan kesetiaannya pada kita. Saudara, Kristus harus mati bagi setiap kita, orang-orang pilihannya, untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang besar dan mampu mengalahkan maut. Oleh karena karya salib Kristus itu, kini dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kiranya keselamatan yang sudah kita terima ini tidak berhenti pada pengetahuan diri kita saja, namun kiranya keselamatan itu juga boleh menghasilkan buah, pengetahuan dan juga perbuatan baik untuk kita hidupi setiap harinya. Kiranya kita juga boleh menghormati dan mentaati Dia, Allah yang besar dan setia. Mari kita pujikan, ku percaya pada Yesus. Pada Yesus dan firman-Nya yang bakal
pada Yesus, rela segala diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku, oh tambahlah imanku. Silakan duduk saudara. Yesus selamanya setia. Memang kadang kita ragu apakah dia benar setia, tapi kiranya lagu ini mengingatkan kita kembali dia adalah Allah yang setia, walaupun kadang kelihatan sepertinya tidak setia. Nah saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Setiap minggu pertama kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang untuk boleh Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di segala zaman dan segala tempat. Mari kita akan mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan memberkati kita lebih lagi, tapi kita beri persembahan karena kita sudah diberkati Tuhan, dan ini merupakan satu tugas sekaligus sukacita, sekaligus ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memberikan, saudara bisa memberikan secara tunai melalui kantong persembahan yang nanti diedarkan, atau melalui transfer ke rekening Yayasan Pilar Reformasi Jakarta. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan berikan persembahan. Bapa di dalam surga, saat ini kembali kami datang kepadamu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu sempurna, dan kami berdoa kiranya Tuhan juga yang akan memberkati persembahan yang sebentar kami akan kumpulkan boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus untuk pelayanan di gerejamu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ya datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Sambil bangkit berdiri katakan, semua umat Tuhan bersatu dalamnya, satu Tuhan seiman, satu permandian, satu nama ku sembah, satu
di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu seperti lagu pujian ini. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan yang telah Tuhan kumpulkan dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku bangsa. Tuhan kumpulkan dengan satu iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dan Bapa, saat ini kami mau datang membawa doa-doa syafaat kami. Kami saat ini membawa kembali kepada gerejamu Jakarta Reformed Church yang pada minggu ini memasuki 1 bulan sudah gereja ini berjalan sejak ibadah perdananya di awal bulan lalu. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin sampai sejauh ini di dalam 1 bulan yang lewat, dan jelas ini masih satu permulaan yang masih sangat baru, masih dini, dan tapi kami berdoa kiranya di dalam perjalanan gereja yang baru ini Tuhan sendiri yang akan terus memimpin, menyertai, dan Tuhan memberkati. Tuhan sendiri yang akan menjadikan gereja ini supaya boleh menjadi berkat bagi kota Jakarta, memberitakan Injil, meninggikan Kristus, dan membawa jiwa-jiwa mereka yang sedang mencari kebenaran-Mu, mereka yang perlu untuk mendengar Injil untuk diselamatkan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memakai gereja ini, boleh menjadi alat di tangan Tuhan, karena kami tidak memiliki sedikit pun kemampuan, kehebatan yang membuat gereja ini dapat menjadi berkat bagi warga kota Jakarta ini. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan terus memakai gereja ini dengan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ya Bapa, saat ini kami juga berdoa buat setiap kami yang datang hari ini. Kami datang dengan berbagai hal yang berbeda sepanjang pengalaman yang kami alami sepanjang minggu ini. Ada yang mengalami hal yang menyenangkan, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesenangan, dengan berkat-berkat Tuhan, tapi juga ada yang mengalami minggu ini dengan sangat berat, penuh pergumulan, tantangan, ada banyak masalah. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan menolong, memberikan kekuatan kepada setiap kami yang sedang mulai lemah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan teguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Allah yang setia, tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Dan bagi kami yang membutuhkan jalan keluar dengan segera, kiranya Tuhan sendiri berikan jalan keluar itu sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami yang mungkin menjalani sepanjang 1 minggu ini dengan hal-hal yang baik, penuh keberhasilan, penuh berkat Tuhan. Tuhan tolong supaya kiranya di dalam segala hal itu pun kami tidak melupakan Tuhan dan tetap mengingat Engkau. Ya Bapak, saat ini juga kami terus berdoa untuk kondisi di dalam ibu kota di Jakarta maupun negara kami Indonesia, khususnya dengan pilkada yang juga akan sebentar lagi dilakukan. Kiranya Tuhan sendiri memberikan kedamaian, ketenangan, rasa nyaman, supaya tidak ada hal-hal yang tidak kondusif yang terjadi. Semua boleh berlangsung dengan baik, dengan damai, dan setiap orang boleh melakukan kegiatan tanpa ada gangguan. Berdoa juga untuk kondisi di dalam dunia ini, secara khusus perang yang terus mesti terjadi di Timur Tengah, supaya Tuhan menolong, supaya itu boleh segera juga diselesaikan. Setiap pihak boleh menahan diri sehingga ini tidak meluas lagi melibatkan negara lain, tapi segera mereka bisa duduk di dalam satu meja untuk berunding menyelesaikan segala konflik ini dengan damai. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semuanya, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman dan firman Tuhan, kita akan boleh saling berdiri, saling ucap selamat hari Minggu satu sama lain. Pemusik boleh kembali ke tempat duduk. Happy Sunday. Happy Sunday. Kalau sudah selesai boleh duduk kembali. Kita mulai minggu ini ada sekolah minggu, tapi saya lihat tidak ada anak sekolah minggu, berarti oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama tentang Jakarta Reformed Church. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah di gereja ini, adalah gereja yang baru dimulai 1 bulan. Ini pas 1 bulan kami memulai ibadah ini. Dan jika saudara ingin tahu lebih lanjut tentang gereja ini, tentang segala hal visi misinya, bisa melihat di dalam Instagram media sosial kami Jakarta Reformed Church. Jadi silakan, atau kalau setelah ini ada yang mau tanya ke saya, boleh juga.
Nama saya Riza. Ngomong saya Riza, saya gembala dari gereja Jakarta Reform Church ini. Dan yang kedua, saudara, sekolah minggu. Jadi mulai hari ini kami menyiapkan sekolah minggu, karena dalam beberapa minggu juga kami lihat ada anak-anak yang datang, dan dengan segala keterbatasan kami sudah sediakan bahannya, gurunya juga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada teman-teman yang menanya apakah ada sekolah minggu, di sini ada, walaupun masih satu kelas dulu. Jadi silakan boleh membawa anak-anak Bapak Ibu dalam ibadah nanti. Dan yang ketiga, nah ini Calvers atau Collective Believers. Jadi saudara, kami percaya gereja itu salah satunya adalah koinonia atau persekutuan. Dan waktu memulai gereja ini saya berpikir apakah mulai persekutuan dulu atau baru gereja, atau gereja sambil jalan. Dan kami rasa gereja sambil jalan, dan kami akan memulai di mana kami akan membentuk komunitas dari gereja ini. Jadi bagi saudara sekalian yang merasa ingin menjadikan ini sebagai gereja lokal dari tempat saudara beribadah setiap minggunya, silakan boleh datang hari Sabtu ini di tempat ini. Cukup mendaftar dulu. Kita jamnya jam 10:30 sampai jam 12. Kita akan sharing, ngobrol, persekutuan seperti biasa. Nanti kita akan makan siang bersama. Tujuannya adalah mulai membangun komunitas. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara ada punya teman yang sedang mencari komunitas, belum tertanam di komunitas satu gereja lokal, boleh diajak untuk boleh datang. Sama-sama kita mari bangun komunitas dari gereja ini. Ini silahkan ya nanti. Nah, yang selanjutnya ini juga kami akan mengadakan theological cohort. Jadi 2 minggu lagi, Sabtu kedua setelah Sabtu ini persekutuan, Sabtunya lagi adalah theological cohort. Jadi kita akan bahas khusus Allah Tritunggal. Jadi ini terbuka untuk umum. Saudara kalau mau belajar, mau datang, silahkan boleh datang. Nanti jam 11 sampai jam 1 saya akan berikan bahan, saya akan sampaikan presentasi, lalu kita akan tanya jawab, diskusi. Jadi ini terbuka untuk umum, sudah cukup banyak yang daftar. Mari saudara boleh ikut juga supaya kita lebih hidup, saling nanti tanya jawab, diskusi tentang khususnya Allah Tritunggal. Ya, jadi silahkan datang dan ajak teman-teman untuk ikut. Ini terbuka untuk umum. Oke, selanjutnya. Nah, kita saudara, jadi gereja ini juga jelas akan kedepannya ingin menjadi satu gereja di mana nanti ada kemajelisan, ada penatua, ada diaken. Nah, ini ada anggota jemaat. Jadi kami akan mulai katekisasi, kelas katekisasi untuk bagi saudara yang belum sedang mencari satu gereja lokal. Nah, silahkan boleh mengikuti di bulan Januari tahun depan. Rencananya ini akan segera dimulai, ada 5 orang, kami akan langsung mulai kelas katekisasi ini. Jika saudara boleh juga ajak teman untuk boleh mengikut kalau memang ingin menjadi bagian dari gereja ini. Lalu yang terakhir, nah ini saudara, kami juga menyediakan konselor. Jadi bagi saudara yang membutuhkan secara khusus bimbingan konseling, gereja ini memahami bahwa ada hal-hal yang memang perlu seorang konselor tangani. Jadi kami menyediakan konselor. Kalau saudara membutuhkan, silahkan boleh menghubungi nomor WhatsApp dari admin gereja. Nanti akan dicari waktu dengan konselornya. Oke, itu saja pengumumannya, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Peters. Pak Peters ini adalah dosen saya waktu di seminari, dan bersyukur beliau hari ini bisa boleh membagikan firman Tuhan di tempat ini. Waktunya tempat saya, persilakan. Shalom. Shalom. Ini adalah kali pertama saya berada di tempat ini, dan terima kasih Pendeta Risa untuk undangannya. Saya waktu membaca rencana untuk mengembangkan gereja, saya pikir baik sekali, karena untuk penduduk Jakarta yang sekitar 10 juta terlalu sedikit gereja, ya, sehingga perlu gereja apalagi dengan pengertian, doktrin, dan semangat, ya. Saya tadi lihat Pendeta Risa bahkan merencanakan theological cohort, ya. Wah, terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu, saya tadinya berencana menggunakan laptop saya, tetapi mungkin saya mencoba untuk copy ke USB untuk ditampilkan, ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu ya keluarga saya. Saya titip ini untuk ini kali pertama, saya pikir supaya tidak asing ya. Nah, ini keluarga saya ya. Jadi
Yang di sebelah kanan istri saya, ini anak kari saya. Kami berasal dari kota Malang. Sebenarnya waktu saya ke Jakarta tidak menduga studi di STTRI karena begitu padat saya sudah tidak mungkin pikir pacaran. Tapi Tuhan rupanya tahu saya punya kelemahan dan punya rencana pelayanan besar. Kalau ada tidak dengan pasangan hidup mungkin akan dalam bahaya pencobaan. Jadi pada waktu saya turun dari Granada, tiba-tiba ada suara Tuhan memimpin, itu calon istrimu. Saya tolak-toleh, saya ketemu gadis berkacamata. Dapat info dari orang, wah banyak perbedaan di antara kami. Saya berani mendekatinya tidak ya? Tapi kemudian karena pimpinan Tuhan, saya dekati. Saya kemudian coba mengajak ngobrol lebih banyak. Dan saya baru tahu dia berasal dari kota Malang. Ngobrol lebih banyak, ternyata dari gereja yang sama. Ngobrol lebih banyak, ternyata sahabatnya di saya. Wah puji Tuhan ya. Jadi Tuhan tunjukkan jodoh itu memang tepat sekali ya. Nah ini putri saya sudah lulus dari universitas dan sekarang bekerja di Lipo ya. Nah Bapak Ibu, klik. Wah ini akan banyak klik ya hari ini. Baik, ini sedikit tentang hobi saya ya. Mungkin ada yang sama dengan saya. Baik, itu sedikit perkenalan diri saya. Hari ini saya mengajak kita membuka beberapa ayat. Pertama dari Matius 16 ayat 18 ya. Saya akan bacakan ayat ini. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah Bapak Ibu, kata jemaat di situ adalah eklesia ya. Nah eklesia ini dalam bahasa Yunani kalau terjemahkan di Indonesia bisa jemaat, bisa juga gereja ya. Nah gereja. Nah di situ ada kata Petrus dan Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang. Dalam bahasa aslinya adalah Petra. Ya, ini gereja universal. Kata batu karang di sana adalah Petra. Ya, nah ini connect nih rupanya ya. Kata Petra beda dengan Petrus. Petrus bukan Petra. Ya, Petra di sini apa? Pengakuan Yesus. Yesus adalah Mesias, Kristus anak Allah yang hidup. Ya, Mesias itu bahasa Ibrani. Jadi kalau kita ringkas bisa kita katakan Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Nah ini gereja universal ya. Nah yang kedua Matius 18 ayat 17 ya. Saya akan membacakan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah kata jemaat sekali lagi bisa diterjemahkan gereja. Tetapi di sini adalah gereja lokal ya. Lalu saya mengajak Anda membaca ayat ini bersama-sama. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beberapa tahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang tokoh penting di Amerika, namanya adalah Ligon Duncan. Nah di dalam perbincangan itu dia kembali membahas ucapannya yang pernah saya dengar. Pemahaman Anda tentang gereja akan menentukan pelayanan Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita berpikir tentang gereja kita maknai apa, kita artikan apa, itu akan mempengaruhi bagaimana cara pelayanan kita di gereja. Nah saya membahas dengan beliau, menegaskan apakah Anda mengucapkan ini? Ya, mengapa Anda mengucapkan ini? Terjadi diskusi. Nah saudara, mari kita pikirkan bersama. Kalau kita ditanya tentang gereja, apa yang Anda mengerti tentang gereja? Nah, makna gereja diasumsikan semua orang mengerti, lalu tidak pernah dibahas. Itu sebabnya pada waktu rapat, kadang-kadang begitu lama. Saya sudah tahu ada gereja di Pondok Indah, kalau rapat dari jam 6 sampai jam 12 malam. Dan tidak pernah membahas apa definisi gereja. Masing-masing punya konsep gereja dan masing-masing menganggap semua punya pengertian gereja yang sama, padahal beda. Saya tampilkan di sepak bola. Kenapa? Pengertian gereja begitu berbeda. Saya baca beberapa literatur. Ada yang kalau tanya, what
is the meaning of church? Oh, church. Gereja adalah itu kelompok band di Inggris. Jadi ada kelompok band di Inggris namanya church. Lalu ada lagi yang menyebut gereja apa? Oh, saya pernah ke kafe namanya kafe gereja. Ada lagi yang menyebut gereja. Gereja itu kumpulan orang yang mempunyai passion yang sama. Seperti halnya kalau kita punya suka sepak bola, ya punya hobi yang sama. Ada lagi yang menyebut gereja adalah tempat kita untuk memuji Tuhan. Maka Anda bisa bayangkan jikalau dia punya konsep ini, pada waktu rapat yang diusulkan apa? Alat musik harus sebagus mungkin, sound system sebagus mungkin, mixer audio sebagus mungkin. Tapi ada juga yang menganggap gereja itu kumpulan orang yang membuat aksi sosial. Maka bagi mereka musik tidak penting, ruangan tidak penting, yang penting apa? Uang yang ada kita pakai untuk pelayanan kaum-kaum marginal. Jadi pemikiran tentang gereja itu tidak pernah terdefinisikan. Anda bisa bayangkan kalau definisi gereja tidak pernah sama, pasti tidak pernah jemaat itu akan mengadakan kongkopakan untuk serempak apa yang harus kita lakukan, khususnya sesuai yang diajarkan para rasul, khususnya yang diajarkan Kristus. Sayang sekali. Nah saudara, inilah hal yang perlu kita pikirkan tentang pengertian gereja. Nah saudara, apakah perbedaan makna gereja universal dengan gereja lokal? Nah, Anda dan saya sekarang ini berada di gereja lokal. Apa bedanya dengan gereja universal? Arti gereja universal apa? Arti gereja lokal apa? Saya waktu diundang pendeta Risa, semangat sekali. Mumpung gereja ini lagi awal, kita perlu punya pengertian sebaik mungkin, setepat mungkin. Nah mari kita lihat ya. Saudara-saudara, gereja universal saya berikan pengertian semacam ini. Umat Allah di segala tempat, di segala zaman, yang telah dipilihnya dari kekal untuk menjadi miliknya. Gereja adalah umat Allah. Disebut di segala tempat, berarti di mana? Di segala negara, di segala area, di segala wilayah, di bumi, di surga. Di segala zaman artinya apa? Bukan hanya hari ini, tetapi di masa lalu, juga di masa akan datang, dan di kekekalan. Nah, ini adalah gereja universal. Nah, saudara-saudara, kalau begitu pertanyaannya adalah, gereja lokal apa? Nah, saudara-saudara, jikalau kita salah mengerti, memberi definisi gereja lokal dengan definisi gereja universal, gereja kita, saya pastikan macet. Saya beri contoh tentang William Carey. William Carey waktu masih pemuda berniat pergi ke India. Nah, dia memberitahu majelisnya. Nah, majelisnya juga sadar, ini bukan sekedar memberitahu, ini isyarat. Dukunglah perjalanan saya. Nah, jadi majelis rapat di Inggris itu, suatu gereja di Inggris. Nah, setelah rapat, mereka memanggil William Carey. William Carey, kami punya berita gembira untuk kamu. Wah, William Carey tentu bersiap diri. Apa berita gembiranya? Nah, ini yang disampaikan. William Carey, Anda tidak perlu pergi ke India. William Carey ingin sekali pergi ke India. Loh, kenapa demikian? Saya ingin pergi ke India. Di sana begitu banyak orang belum mengenal Tuhan. Saya ingin beritakan Injil. Begini William Carey, Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan menjadi miliknya. Jadi, sekalipun kamu tidak pergi ke sana, Tuhan punya cara sendiri bagaimana menyelamatkan mereka. Saudara tahu di balik kalimat ini ada apa? Ada pengertian gereja universal. Gereja universal dipakai pengertian gereja lokal. Jadi Anda bisa bayangkan dengan konsep semacam ini, misionari tak perlu didukung, penginjilan tak perlu didukung, misi tak perlu didukung, pelayanan usaha seperti para rasul tidak perlu didukung, karena Tuhan sudah menetapkan. Ini menjadikan gereja itu pasif, gereja itu mandek. William Carey pikir-pikir, loh, seandainya mereka punya pengertian gereja tertentu, masa begitu banyak jiwa di sana tidak perlu jangkau, sedangkan Tuhan gerakkan saya? Tidak bisa, saya harus tetap pergi. William Carey bertekad untuk pergi, dan dia berangkat ke India. Jadilah dia bapak misionari modern. Nah, saudara,
Kalau begitu pengertian gereja lokal apa supaya kita tidak macet di kemudian hari? Nah Bapak Ibu, manakah istilah yang tepat sebelum saya membahas makna gereja lokal? Mungkin Anda pernah baca kitab Korintus. Jemaat Korintus, apa ini istilah yang tepat? Atau jemaat di Korintus? Atau orang-orang kudus di Korintus? Kita mulai menebak-nebak yang mana yang tepat. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayatnya. Di sana tertulis kepada jemaat Allah di Korintus. Bukan jemaat Korintus, bukan jemaat di Korintus, bukan jemaat Korintus. Ya. Jadi, istilah yang tepat mana? Jemaat Allah di Korintus atau gereja Allah di Korintus. Nah, saudara, konsep ini membuat breakthrough di dalam pikiran saya. Berarti sekecil-kecilnya jemaat itu gereja Allah. Jadi saudara jangan memandang ini cuma sekian orang. Ini adalah gereja Allah. Gereja yang jumlahnya besar, gereja Allah. Jikalau kita mengerti bahwa setiap kumpulan orang Kristen adalah gereja Allah, kita menghargai jemaat jumlah kecil, jumlah besar dalam pengertian apa? Ini milik Tuhan, ini gereja Allah. Nah, saudara, saya tampilkan satu lukisan dari Gustav Dore di Filipi. Lihat, apakah itu bukan gereja? Itu gereja. Itu gereja Allah. Dan pada waktu gereja mulai dirintis, jumlahnya pasti cuma beberapa atau belasan atau berapa puluh. Itu gereja. Dan itu adalah gereja Allah. Nah, saudara-saudara, Gustav Dore melukiskan gereja Allah di masa lalu, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian gereja lokal. Anda kalau masuk seminari atau tanya pada orang seminari, Anda akan mendapat buku-buku teks yang dianggap sangat representatif untuk belajar tentang teologi. Saya tidak sebutkan buku-buku teks apa, tetapi di antara buku-buku teologi tersebut ada yang mendefinisikan gereja lokal. Nah, saya tunjukkan ya. Gereja lokal adalah suatu organisasi eksternal dalam suatu fungsi ibadah, dan fungsi ini memampukan orang percaya untuk makin mengenal satu dari yang lain. Definisi ini kelihatannya bagus, tetapi kurang tepat, ya. Nah, saudara-saudara, bayangkan kalau jemaat diajar definisi gereja lokal berdasarkan buku ini, apa yang terjadi? Jemaat baru masuk, oh, jadi bergereja ini ya. Jadi saya harus anggota organisasi, saya beribadah, saya kenal satu sama lain. My personal mission is accomplished. Misiku selesai. Aku jadi anggota, aku beribadah, aku kenal satu sama lain. Tugasku selesai, misiku selesai. Jadi saudara, definisi membahayakan gereja lokal kalau tidak akurat, karena membuat kemacetan. Dia akan merasa, saya sudah daftar jadi anggota, saya sudah beribadah, saya sudah kenal, selesai. Nah, saudara, kalau ini belum akurat, harus didefinisikan bagaimana? Nah, sebelum membahas yang tepat, saya tunjukkan satu buku representatif yang lain. Dia menyatakan semacam ini. Gereja lokal adalah kelompok orang-orang yang datang setiap minggu untuk beribadah dan mengakui iman kepada Kristus. Orang ini akan berpikir apa? Yang penting datang setiap minggu, beribadah, beriman kepada Kristus. Maka misiku tuntas. Nah, saudara, ini membentuk konsep pikir. Kalau dia berpikir gereja lokal pengertian semacam ini, dia macet. Nah, kalau begitu bagaimana saudara? Nah, saya tunjukkan satu konsep reform ya dari Profesor Clooney di Westminster. Tanda gereja yang dikembangkan selama reformasi Protestan berpusat pada gereja itu apostolik, ya. Apostolik artinya apa? Gereja itu adalah rasuli. Oh, Pak, ini konsep baru? Tidak. Di dalam Konsili Nicea disebutkan semacam ini. We believe in apostolic church. Atau kami percaya gereja yang rasuli. Nah, gereja yang rasuli itu apa? Nah, perhatikan. The sure sign of Christ true church is the preaching of the apostolic gospel. Ya, jadi yang menjadi bagian apostolic church pertama adalah mewarisi pengajaran para rasul.
Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar teologi yang benar, kita belajar doktrin, belajar pengajaran yang baik dari para rasul, itu tanda pertama gereja rasuli. Tetapi tanda ini belum cukup. Ada tanda kedua, dan inilah yang banyak hilang dari gereja lokal karena tidak mengerti. Yaitu apa? Mewarisi pelayanan para rasul, yaitu melanjutkan misi para rasul hingga ke ujung dunia. Nah, saya minta Anda mencermati hingga ke ujung dunia. Ada beberapa gereja yang sudah mulai mengerti, oh kami harus melanjutkan misi para rasul. Tapi yang dimaksud melanjutkan misi hanya sekedar bagaimana ruangan itu penuh. Padahal Tuhan maksudkan apa? Lanjutkan misi hingga ke ujung dunia. Nah, kalau sampai ke ujung dunia, kita harus pikir bagaimana orang memiliki kesadaran tentang dunia yang masih belum kenal Tuhan semuanya, dan perlu lebih banyak orang diutus, dilatih untuk bisa melayani sebanyak itu. Nah, saudara, apa nggak kegedean kita harus ke ujung dunia? Nah, apa makna harusnya gereja lokal? Mari kita bahas hal ini ya. Saudara, izinkan saya menceritakan sedikit kisah dari awal ya. Dulu waktu Allah menciptakan dunia dengan segala isinya, sebenarnya Tuhan bisa langsung menanganinya sendiri. Tapi Tuhan berbijaksana. Tuhan menciptakan suatu makhluk yang diberi karakteristik diri Allah, image of God, untuk mengerjakan dunia ini. Nah, Tuhan memberikan suatu tugas kepada Adam, yaitu mandat budaya. Tugasnya apa? Adam, dunia ini terlalu besar untuk kamu sendiri. Kamu dengan Hawa, maka beranak cucu, berkembang biak. Taklukkanlah, kelolalah bumi ini dengan anak cucumu, dan sambil perkenalkan pada mereka Tuhan Allah yang membuat, sehingga mereka kagum pada Tuhan, menghormati Tuhan, respect Tuhan, memuliakan Tuhan yang telah menciptakan manusia segala isinya. Sayang sekali Adam berdosa, maka Adam gagal. Apakah Allah gagal? Tidak. Allah ternyata punya plan yang lain, yaitu menunjuk Abram dengan harapan melalui keturunan Abram nanti akan ada keturunannya, yaitu suku bangsa Israel, dan melalui bangsa Israel akan memperkenalkan Allah yang sejati ke seluruh dunia, bahwa Allah itulah yang pencipta. Mari kita menghormati, menghargai, memuliakan Allah. Sayang sekali Israel juga gagal. Kenapa? Loh, we are the chosen people. Mereka punya prinsip yang aneh sekali. Kami beruntung sebagai orang Yahudi. Bangsa yang lain itu kayu bakar neraka. Bagi mereka, kalau kami sudah kenal Allah yang sejati, buat apa memperkenalkan Allah kepada bangsa Israel, bangsa yang lain? Mereka eksklusif, tidak membuka diri, tidak memberitakan Allah. Mereka tidak melakukan misi Allah. Maka bangsa Israel gagal. Apakah Allah gagal? Tidak. Allah diam-diam sudah punya planning yang lain yang tidak diduga oleh Adam, tidak diduga oleh Israel. Apa itu? Allah membentuk suatu komunitas di sebelah kanan yang nanti akan melanjutkan misi Allah, yaitu mandat budaya yang dititipkan pada Adam. Nah, komunitas ini terdiri dari orang-orang yang percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Nah, uniknya Kristus ini adalah keturunan Adam. Dia adalah Adam yang kedua. Uniknya Kristus ini keturunan Abraham. Uniknya Kristus ini adalah keturunan bangsa Israel. Jadi Kristus yang mati dan bangkit ini menyelesaikan misi yang gagal dilakukan oleh Adam pertama. Nah, saudara, jadi komunitas yang di kanan ini siapa? Nah, mari kita bayangkan ya. Komunitas yang di kanan ini adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Jadi kalau di kiri kita bayangkan ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Mereka percaya Kristus yang mati dan bangkit. Mereka menjadi kelompok di dalam komunitas yang di kanan ini. Nah, lalu orang-orang di kanan ini perlu belajar pengajaran para rasul. Mereka mewarisi pengajaran para rasul untuk melakukan mandat budaya, menggarap dunia, mengelola dunia, menguasai dunia seperti yang Tuhan mau. Tetapi kalau Anda perhatikan, kalau cuma beberapa gelintir terlalu sedikit.
Maka Tuhan melalui Kristus memberikan misi kepada orang-orang sebelah kanan. Ajak sebanyak mungkin orang di kiri untuk di kanan, supaya mereka bisa melakukan mandat budaya seperti yang Tuhan minta. Nah, untuk mengerjakan di kiri ini apa? Inilah yang disebut diutus untuk menjadikan murid Kristus. Inilah yang disebut mandat amanat agung. Jadi saudara-saudara, ini dua mandat terpenting di dalam teologi reform. Melalui mandat amanat agung, kita mengajak sebanyak mungkin orang di kiri ke kanan untuk kemudian dididik mewarisi ajaran Rasul, mengerjakan mandat budaya, lalu juga mengerjakan amanat agung. Nah, saudara, Adam punya satu mandat saja. Kita punya dua mandat yang kita warisi dari Adam kedua, yaitu Kristus. Nah, saudara, jadi yang di kanan ini mewarisi pelayanan para rasul. Inilah unsur apostolik yang harus ada di dalam pengertian gereja lokal. Tanpa pengertian ini, kita akan macet di yang pertama atau bahkan tidak melakukan yang pertama. Jadi saudara-saudara, perhatikan ini. Ini Profesor Bosch ya. Bagi Matius, para murid yang pertama itu adalah model bagi gereja. Para pengikut Kristus yang hidup di bumi harus menjadikan orang lain apa yang telah terjadi pada diri mereka. Murid-murid. Para rasul dididik menjadi murid oleh Kristus. Para rasul melatih orang lain jadi murid. Demikian seterusnya. Ketika tiba pada kita harus memiliki kesadaran, Tuhan, silakan mendidik saya menjadi murid Tuhan, supaya kelak saya bisa membina orang lain sebagai murid, mengutus mereka ke tempat manapun yang Tuhan pimpin. Ini saudara, pengertian gereja lokal. Sehingga saudara, pengertian gereja lokal itu apa? Pengertian gereja lokal, orang-orang dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan diutus untuk menjadikan murid Kristus. Ini pengertian gereja lokal. Nah, di dalam pengertian ini, maka kita lebih banyak orang kita ajak, orang kita ajak menjadikan komunitas ini semakin besar. Jadi saudara, kalau digabungkan akan bagaimana? Semacam ini, ya. Gereja lokal adalah komunitas orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan diutus untuk menjadikan murid Kristus. Nah, di dalam pengertian ini, silahkan sambil dibina menjadi murid, sambil Anda mengembangkan talenta bermusik. Sambil Anda dibina sebagai murid, silahkan Anda mengembangkan diri untuk memiliki compassion, menolong orang lain di dalam diakonia. Sambil Anda untuk dibina sebagai murid, silahkan pikir bagaimana memberitakan Injil pada orang lain. Sambil Anda dibina sebagai murid, silahkan Anda terus mohon Tuhan dalam doa supaya tuan yang sudah kuning ini siap dipanen. Nah saudara, jikalau kita tidak ada konsep tentang menjadikan murid, yang terjadi adalah seperti gereja saya di Kota Malang. Gereja saya di Kota Malang, waktu saya remaja, didorong beritakan Injil. Tapi tidak pernah ada pelatihan, tidak pernah ada pendidikan. Bahkan pernah dalam 1 tahun tidak pernah ada disebut Kristus di sana. Jadi Anda bisa bayangkan, sampai saya lulus universitas, tidak ada pelatihan penginjilan, tidak ada pemuritan. Apa gereja itu berkembang? Nah, Anda sudah bisa menduga. Macet. Dari 1938, macet. Macetnya gimana? Apa mereka lumpuh semua? Tidak, mereka orang semangat. Mereka orang potensi. Mereka lumpuh karena definisi gereja lokalnya keliru. Yang penting saling mengenal, aktivitas kumpul-kumpul. Jadi saudara, begitu banyak aktivitas, banyak diakonia dilakukan, banyak pementasan seni dilakukan, banyak kegiatan musik dilakukan, banyak kegiatan doa dilakukan. Yang tidak dilakukan apa? Pemuritan. Saya ulangi, di gereja saya yang paling penting jikalau mengerti definisi ini, pemuritan justru tidak dilakukan. Apa gereja itu berkembang? Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Teman-teman saya dari remaja sampai sekarang macet, dan gereja itu macet. Maka jangan sampai kita mengulang hal yang sama. Nah
Nah, saya sudah melatih banyak gereja dari Sumatera hingga Papua melalui Gospel Academy. Dan saya melihat gereja-gereja yang salah definisi gereja lokal, sudah saya bisa prediksi apa yang terjadi dengan gereja tersebut. Saudara-saudara, apa kaitan makna gereja dengan amanat agung? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Saudara-saudara, hasil survei di gereja-gereja di Amerika semacam ini. Statistik dan survei tentang pemuritan mengindikasikan gereja-gereja Amerika tidak menjadikan murid-murid. Jadi bagaimana mendorong jemaat untuk ajak orang ke gereja. Hanya itu. Kemudian orang-orang tidak dilatih bagaimana menjadikan murid. Setelah sekian orang, gembalanya capek, jemaat juga tidak tahu bagaimana ngajak siapa lagi yang sudah saya kenal dekat, sudah saya ajak. Ini macet, dan karena mereka juga tidak dilatih lebih lanjut, pada angka tertentu macet gereja itu. Nah, saya tahu ada gereja yang besar di Jakarta, yang dimaksud gereja sebenarnya anggotanya 2.000 saja, tapi setelah itu macet. Nah, saudara-saudara, statistik di John Stott, terdapat kedangkalan murid-murid di mana-mana dan para pemimpin meratapi situasi ini. Kalau data yang pertama itu untuk Amerika, John Stott mendapat informasi dari para pemimpin di Asia, di Afrika, di Eropa. Artinya saudara-saudara, yang terjadi adalah kalau ada pemuritan yang dangkal, yang tidak seperti yang dimaksudkan, atau tidak ada pemuritan, maka saudara, ini keprihatinan kita. Mari kita lihat ya. Nah, saya menampilkan ini secara khusus ya. Wah, ada Jakarta Reform. Kelihatan kan? Anda ya terlalu kecil ya. Nah, Jakarta Reform Church, jikalau menyadari definisi gereja lokal, maka kita akan pikirkan bagaimana mendidik para murid. Nah, mari kita lihat gambar ini. Tuhan Yesus melakukan, lalu mendidik para murid, dan Tuhan Yesus seperti mau mengatakan, yang kulakukan, lakukan juga. Nah, Paulus mengkalimatkan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus semacam ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus melakukan, dan Paulus menuliskan rumusnya, ini yang kita lakukan. Nah, saya membuat parafrasenya semacam ini, sebelum parafrase. Jadi di gereja abad pertama, kenapa berkembang dan berlipat ganda? Mereka ada pemuritan yang disebut katekumenit. Nah, ini tesis saya di MTH ya. Kelas pembinaan atau pelatihan pemuritan bagi orang Kristen pada beberapa abad pertama permulaan gereja. Jadi yang dilakukan adalah deret ukur ya. Saudara, ada buku yang mengejutkan. Namanya The Rise of Christianity, tulisan Rodney Stark ya, diterbitkan di New York. Di dalam bukunya ada data semacam ini. Nah, menarik datanya. Tahun 40 jumlah orang Kristen 1000-an. Tahun 100 7.500. Tahun 200, 200.000, tahun 300, 6,3 juta, lalu menjadi 34 juta. Tahun berapa itu? Tahun 350. Pak, saya pernah dengar katanya kekristenan menjadi agama negara atau agama kekaisaran. Ya mesti aja Pak. Itu tahun 380. Jadi sebelum ditetapkan sebagai agama kekaisaran, sudah mencapai mayoritas. Padahal tidak digedung negara. Dan tahun-tahun sebelumnya mengalami penganiayaan. Rahasianya apa? Mereka melakukan pemuritan katekumenit itu. Berlipat ganda. Sampai akhirnya mengalami deret ukur dan menjadi mayoritas. Ini yang hilang di gereja-gereja abad-abad berikutnya. Nah, sebab hilangnya kalau saya bahas akan panjang, tetapi saya ringkas saja. Nah, saudara-saudara, dari tulisan Paulus saya memparafrase semacam ini. Apa yang telah aku dengar dari guruku, pembinaku, pelatihku di depan banyak saksi, ku percayakan kepada orang-orang lainnya yang dapat dipercayai, yang juga mengajar orang lain. Saya dulu seorang pendiam, penakut, pemalu. Terus harus memberitakan Injil. Saya berkata dalam hati, mati aku, gimana caranya? Tidak ada yang melatih, tidak ada yang mengajar. Tapi satu sisi amanat agung harus dikerjakan. Akhirnya ada seorang direktur rumah sakit melatih saya dan bersama teman-teman. Setelah dilatih sekian bulan bisa, dia tanya,
Kalian senang bisa menginjili? Senang Pak. Kami merasa ini akhir dari pelatihan kami. Kalian sukacita bisa memberitakan Injil? Kami sukacita Pak. Wah, sekalian aja kami beritakan dengan kami gembira sudah memberitakan Injil. Lalu dia sampaikan hal yang mengejutkan kami. Sebenarnya ada sukacita yang lain selain memberitakan Injil. Wah, kami kaget. Memberitakan Injil itu sukacita. Kok dia bilang ada sukacita yang lain yang tidak kalah dengan ini, yang bisa kalian bisa dapatkan? Kami penasaran karena dia diam setelah itu. Apa itu Pak? Lalu dia kasih tahu. Kalau kalian bisa melatih orang lain dari tidak bisa memberitakan Injil menjadi bisa memberitakan Injil. Wah, itu nggak kepikir oleh kami. Kalian mau? Mau Pak. Nah, pelatihan berlanjut. Nah, saudara-saudara, jadi parafrasenya semacam ini. Seseorang telah memberitakan Injil kepadaku. Aku harus memberitakan Injil tentu saja kepada orang lain. Apakah cukup di situ? Tidak. Dan melatihnya agar ia bisa memberitakan Injil kepada orang selanjutnya. Wah, saudara-saudara, saya baru bisa memberitakan Injil, sekarang baru sadar, saya harus bisa melatih orang lain. Wah, kayaknya perlu belajar. Jadi kami berlatih lagi berbulan-bulan, dilatih pembimbingan dasar, dilatih beberapa ceramah. Setelah pelatihan itu, I know exactly, saya tahu persis, jikalau saya diutus ke kota lain, kalaupun belum ada orang Kristen, saya tahu bagaimana memberitakan Injil. Saya tahu bagaimana memberikan bimbingan lanjutan. Saya tahu bagaimana membina dia sampai dia bisa memberitakan Injil seperti saya. Dan saya tahu bagaimana melatih dia supaya dia kelak bisa melatih orang lain. Baru saya mendapatkan, oh, ini menjadi murid Kristus. Saya bersukacita. Dari seorang pendiam, pemalu, penakut, tidak berani memberitakan Injil, sekarang sudah bisa memberitakan Injil satu persatu, melatih orang untuk bisa memberitakan Injil. Dari seorang yang tidak bisa apa-apa, sekarang dampaknya pada ribuan orang dari Sumatera hingga Papua. Saudara-saudara, sekarang saya tahu kenapa saya perlu penakut, pendiam, pemalu. Supaya orang yang tidak sepenakut saya, tidak sependiam saya, tidak sepemalu saya, bisa lebih baik daripada saya. Amin. Anda bisa mengalami hal itu. Saya lanjutkan. Nah, saudara, deret ukur. Pelayanan kita di eklesia harus berstrategi deret ukur seperti Tuhan Yesus, Paulus, dan gereja di abad-abad pertama. Nah, mungkin di antara kita masih bingungnya, Pak, deret ukur itu seperti apa? Nah, saya berikan contoh ya. Ini yang acara besar ini deret hitung. Ya, lawannya deret ukur itu deret hitung. Saudara, kalau kita ada cara misalnya sampai 500 orang tentu senang, bukan? Nah, anggaplah tahun kedua kita bisa mengajak 500 orang lagi. Sampai tahun ke-10. Setiap kali 500. Pak, jangan gede-gede Pak, 200 saja kami tersenang. Tapi anggaplah 500. Di dalam 10 tahun, 5.000. Lalu persiapannya juga banyak. Yang dimaksud deret ukur itu apa? Nah, saudara-saudara, anggaplah di tahun pertama ada 3 orang. 1 pemimpin dengan 2 yang dipimpin. 1 yang pemimpin, 2 yang dipimpin. Setelah berlatih bagaimana memberitakan Injil, berlatih bagaimana membimbing, berlatih bagaimana melatih orang lain. Lalu mereka sepakat, oke, setiap orang ajak 2 orang. Nah, berarti 3 dikali 2. Ditambah 3 yang sudah ada. Berarti berapa? 9. Nah, saudara-saudara, sekarang 9. 3 ditambah 9, 12. Nah, ini kalau dibandingkan yang 1000, Pak, ya apa artinya 12 dibanding 1000? Ini mah pelayanan gak ada artinya nih. Kami bisa disalahpahami. Tapi coba kita lanjutkan ya. 9 ini setelah dilatih masing-masing mengajak 2. Maka ditambah 9 yang sudah ada menjadi 27. Ini kalau di total saudara-saudara 39. Yang di kiri 1.500. Nah, saudara, saya pernah hadir suatu gereja yang mereka selalu ada acara besar. Lalu saya di gereja itu mengadakan kelompok kecil, pemuritan. Waktu itu hanya 5 orang, saya bersama istri saya, ada orang lihat masuk ruangan. Ini acara apa ini? Ini pelatihan pemuritan. Cuma sekian orang. Iya. Dia memandang saya dari atas ke bawah, istri saya dari atas ke bawah.
kasihan orang-orang ini, nggak ada yang ngundang, nggak ada yang memberi pekerjaan besar yang dikerjakan ini. Dia tidak melihat apa yang saya lihat dari ukur. Mari kita lanjutkan. Ini kalau kita perhatikan ya, 3 pangkat 0, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Ini memang 3 pangkat 5, 3 pangkat 6. Dalam jangka panjang, deret ukur ini jauh lebih besar. Saudara-saudara. Saya ulangi, di dalam jangka panjang, deret ukur ini jauh lebih besar dampaknya daripada deret hitung. Bahkan saya tidak gentar jika orang itu setiap kali pertemuan 5.000. Karena dalam totalnya akan lebih besar yang deret ukur. Ini kalau dalam 10 tahun. Bagaimana kalau dalam belasan tahun? Saudara bisa membandingkan sendiri. Maka saudara-saudara, waktu saya memperhatikan ini, hitung sendiri, baru saya mengerti kenapa Tuhan Yesus meskipun ada kesempatan menjangkau ribuan orang setiap hari, dia tidak lakukan itu. Tapi menggembleng 12 murid itu. Kenapa Paulus meskipun bisa berkorban untuk ratusan orang seperti di Athena, tidak melakukan setiap hari? Dia mengutamakan membina Timotius dan membina orang-orang lainnya. Karena deret ukur. Nah saudara, setelah saya tahu dampak deret ukur, pola Tuhan Yesus, pola Paulus, sekarang saya mengerti kenapa Tuhan Yesus berani berkata, pergilah ke seluruh dunia. Karena yang dia pikir apa? Deret ukur. Maka saya di dalam melatih murid, bukan hanya pikir bagaimana memenuhi gereja. Bagaimana mereka setelah studi di luar negeri, di negara lain, mereka tetap bisa melakukan yang saya lakukan. Sekarang saya mengerti, inilah fungsi gereja lokal. Mendidik, melatih orang-orang untuk siap diutus menjadikan murid Kristus. Kalau Anda visinya global, Anda akan memaksimalkan diri Anda. Bagaimana orang-orang ini bisa dilatih untuk suatu saat kalau ke tempat lain, ke negara lain, bisa untuk melanjutkan ini. Maka otomatis yang lokal itu akan berkembang. Karena yang menjadi misi bukan cuma sekedar lokal, tetapi seluruh dunia. Saudara, inilah yang kita pelajari hari ini. Ya, gereja adalah umat Allah segala tempat, segala zaman, dan seterusnya. Nah, gereja lokal ini, pengertian gereja lokal harus tertancap dalam diri kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus diprioritaskan. Saya menyingkas dan semalam, Eklesia, be disciples, make disciple. Atau orang Kristen, be disciple, make disciples. Menjadi murid, menjadikan murid. Jadi kalau Anda mau meringkas, apa ya gereja lokal? Anda bisa mengatakan, menjadi murid. Saya siap dididik menjadi murid. Sampai saya bisa menjadikan murid. Jikalau gereja lokal mengerti rahasia ini, saya pastikan Anda berkembang. Tapi jika tidak mengerti ini, mengulang kesalahan gereja. Caranya gampang. Nanti kalau Anda ketemu orang di gereja lain, coba tanya, menurutmu definisi gereja lokal apa? Nah, Anda akan kaget. Pengertian berbeda-beda. Jikalau tidak bersangkut paut dengan dua keywords ini, menjadi dan menjadikan murid, Anda tahu masa depan gereja itu bagaimana. Saya sudah menyaksikan gereja menggunakan ini dari beberapa belas orang. Perintisnya itu ketemu saya, Pak, ini dulu cuma hanya 8 orang. Sekarang berkembang sampai puluhan ribu orang melalui proses pelatihan pemuritan. Dan dia kemudian melatih calon yang satu murid itu menjadi pemimpin gereja. Siapa tahu kapan kita bisa mengunjungi gereja tersebut kalau Anda ingin belajar lebih banyak, ya. Baik, saudara-saudara, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami pengertian di awal berdirinya Jakarta Reformed Church ini. Sehingga kami tahu persis bagaimana pengertian gereja lokal. Tahu persis bagaimana strategi Tuhan Yesus. Tahu persis bagaimana strategi Paulus. Kiranya kami melatih diri dengan berbagai pengertian sehingga kami siap menjadi murid dan menjadikan murid. Berkati gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Pak Peters. Salah satu hal yang saya yakini
adalah setiap kali mendengar firman Tuhan itu tidak pernah sebuah kebetulan. Dan jadi seperti hari ini saya bersyukur sekali ya Pak Peter sini menyampaikan firman ini, saya undang, dan tema ini mengingatkan lagi betul-betul kepada kenapa di gereja harus berdiri. Jadi ini sangat menyemangati saya lagi, sekaligus mengarahkan kembali nomor satu, gereja kalau nggak menjadikan murid Kristus, maka itu gereja cuma menambah banyak jumlah gereja yang sudah ada di kota Jakarta. Dan thank you Pak untuk saya rasa ini sangat memberkati kita, mengingatkan kembali, paling tidak bagi saya secara pribadi, mengapa gereja ini harus ada. Dan kayaknya tahun depan kami mulai katekisasi, boleh kami ngundang untuk Gospel Academy ya Pak ya, melatih pemberitaan Injil ya. Saya rasa kita perlu belajar, dan kayaknya saya langsung pikir ini perlu ke depan setelah gereja ini nanti di awal tahun depan lah, dalam perkembangannya kayaknya kita perlu bantuan Pak Peters untuk boleh melatih, membentuk beberapa orang dari dahulu untuk kita membentuk kelompok pemuritan itu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan memasuki perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus ini adalah sakramen yang Tuhan berikan bagi umat yang telah ditebusnya, sebagai tanda yang terlihat dari berita Injil yang tadi sudah kita dengar sepanjang ibadah, di mana kita akan memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan, dan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi penebusan dosa kita. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan adalah perjamuan kudus ini terbuka bagi setiap kita, setiap saudara yang sudah percaya, mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Maka dari denominasi gereja manapun, terdaftar di gereja lokal manapun, saudara diundang untuk boleh berbagian dalam perjamuan kudus. Tapi jika saat ini saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka saya meminta saudara untuk tidak mengambil dulu roti dan anggur ini, karena firman Tuhan katakan ini hanya bagi mereka yang telah percaya. Nah, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Nanti roti akan dibagikan setelah saya memimpin dalam doa. Mari kita akan berdoa, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini sedang akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus yang anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami sudah perintahkan untuk kami lakukan, mengingat akan kematian, akan pengorbanan dirinya Kristus di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, sekaligus mengarahkan pandangan kami ke depan kepada perjamuan anak domba, pesta anak domba yang Tuhan telah sediakan di surga-Mu kelak pada waktu semua orang percaya Tuhan kumpulkan di akhir zaman nanti. Kiranya ini membawa kami mengingat kembali akan pengorbanan Kristus, kasih Kristus yang begitu agung bagi kami orang-orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita akan dibagikan, pemusik boleh menyanyikan lagu pujian, mempersiapkan hati kita. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku, ku tinggalkan kekayaanku, buang kecongkakanku. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salibnya, ku buang nafsu hatiku, ku ganti dengan darahnya. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besarnya, tiada kasih selain Tuhan, mahkota duri tandanya. Mari membuka elemen roti yang sudah di tangan saudara. Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita semua memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari membuka elemen anggur yang di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa teduh ucapan syukur kita. Setiap kali kami meminum anggur dan memakan roti ini ya Tuhan, hati kami diingatkan kembali, dibawa kembali kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami itu mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan Allah berdosa karena dosa-dosa kami. Dia yang tidak selayaknya mati, namun harus mati untuk bisa menebus kami dan mendamaikan kami kembali dengan Allah. Karena itu biarlah setiap kali kami mengambil perjamuan ini, Roh Kudus-Mu mengingatkan kembali kepada kami semua, orang-orang yang Tuhan telah selamatkan, akan betapa agungnya kasih Kristus itu menerima kami orang-orang yang penuh dengan dosa dan tidak layak ini. Kiranya kasih Kristus itu terus menaungi kami, memenuhi hati dan pikiran kami, dan membawa kami seperti firman yang kami telah dengar ini, yaitu kami mau belajar untuk terus mau menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus sekaligus juga kami akan membawa orang lain, memuridkan orang lain supaya mereka juga bisa menjadi murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus ini. Amin. And can it be that I should get an interest in the Savior's blood? Died he for me, who caused his pain for me, who him to death pursued. Amazing love, how can it be that though my God should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me?
hanya dengan Kristus waktu nanti kita berada di depan tahta penghakiman Allah, hanya ada Kristus yang menjadi pembela kita. Itu yang membuat kita berani menghadap Allah dan tidak akan menerima murka Allah. Mari saudara, kita akan pulang menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.